untuk masyarakat, ada berbentuk bantuan sosial tunai, itu sudah dianggarkan di DKI Jakarta 604 miliar. Ada 1.844.833. Seru, Kurawa bongkar dugaan korupsi Bansos DKI. Yohanis jadi koruptor, ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Twitter Rudy Valinka dengan nama akun @Kurawa langsung ramai diserbu para netizen dan rakyat yang sudah muak dengan kepemimpinan Yohanis di DKI Jakarta. Hasil audit forensik Ernest & Young yang belum dibuka ke publik membuat tanda tanya besar kepada kita semua. Kurawa mengatakan bahwa hasil audit EY yang belum dibuka itu diduga karena ada data-data yang ngeri-ngeri sedap jika dibukakan. Membongkar banyak aib dari Yohanis yang sudah auto kafir sejak dibaptis itu, menurut logika Soma dan Kadrun yang lagi mingkem. Bansos DKI 2020 kemarin dimulai dari seorang whistleblower yang diduga kecewa kepada si Yohanis yang sudah gak murni lagi agamanya, mengabarkan adanya penimbunan beras bansos di Perumda Pasar Jaya pada anggaran 2020, yakni waktu pandemi menyerang. Saat ini pun masih ada beras timbunan yang sudah rusak itu di gudang sewaan yang ada di Pulau Gadung. Kenapa harus disewa? Kemungkinan besar agar bisa berkelit dari hukum. Ternyata tim gabungan diduga kuat digunakan untuk mencari-cari celah hukum, bukan untuk percepatan loh. Bansos DKI diambil dari APBD DKI yang nilainya 3,65 triliun dalam paket sembako. Jadi agar kita tahu duit ini adalah duit rakyat yang diambil dari pajak DKI. Inilah yang membuat kita sama-sama marah. Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan untuk menyalurkan paket sembako senilai 3,65 triliun rupiah. Lebih gila dari pembangunan Istana IKN dan juga Masjidnya Ridwan Kamil. Porsi terbesar didapatkan oleh Perumda Pasar Jaya, yakni 2,85 T. Sisanya dibagi kedua rekanan yang kecil-kecil. Kenapa Perumda Pasar Jaya dapat porsi yang besar banget? Yang lain malah jika ditotal tidak sampai 1 triliun loh. Tidak ada alasan jelas kenapa Dinsos DKI berlaku tidak adil seperti itu. Apalagi si Yohanis saudaranya Novel mengatakan bahwa ada daging sapi di bansos, ternyata dia ngibul kayak biasa. Akhirnya Kurawa pun datang ke gudang penyimpanan beras bansos milik Pasar Jaya. Dia ke TKP, tempatnya sepi dan ternyata sangat sunyi. Kayak banyak setannya gitu, hanya dijaga security. Dia berhasil masuk ke dalam gudang penyimpanan beras bansos. Ternyata, dia menemukan 1.000 ton beras dalam paket 5 kg. Di sana ada tukang yang bekerja untuk melakukan penyortiran. Menyortir beras yang sudah dari 2020 dan mencari yang baik adalah buang-buang duit Miss Yohanis. Dipastikan 100% beras yang ditimbun itu rusak dan membusuk. Untuk anjing pun gak layak. Untuk babi yang saya makan pun rasanya terlalu jorok. Jamur kuning tumbuh hingga menghitam saat karung itu dibuka. Menggelikan. Kurawa pun memfoto beras di genggaman tangannya dan terlihat beras itu sudah rusak, lembab, mirip kata-kata si buzuknya si Yohanis. Mengerikan betul. Seharusnya beras-beras ini disalurkan sepenuhnya kepada warga DKI di tahun 2020-2021, tapi ditimbun sampai 2023. Kondisi fisik beras terlihat rusak dan Kurawa pun menemukan dokumen-dokumen berharga terkait pengadaan bansos. Sumber diambilnya dari forensik audit Ernest & Young. Kalau kita mau tahu, Ernest & Young adalah sebuah perusahaan kredibel. Apa yang dilakukan oleh EY? EY adalah perusahaan pemimpin global di dalam asuransi, konsultasi, strategi, dan transaksi, juga dalam jasa pengauditan pajak. Perusahaan independen ini sering menjadi perusahaan yang dipilih untuk melakukan ISO dan perbaikan kualitas menyeluruh. Total Quality Management kira-kira begitu. Di dalam laporannya menemukan dugaan adanya kesalahan administrasi saat penyaluran bansos yang diistilahkan dengan unknown shrinkage alias kehilangan yang tidak diketahui senilai 150 miliar. Audit yang dirisalahkan tanggal 12 Mei 2022 ditemukan data-data rahasia yang diamankan dari media ataupun dari penegak hukum.
Apakah dari sini KPK akan bergerak menangkap si Yohanis pemungut cukai? Bagaimana menurut Anda? Terima kasih Pak. Jadi Pak. Kemarin kan? Besok. Bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa. Nasdem besar kepala, bilang Jokowi harus izin dulu ke Surya Paloh sebelum reshuffle. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Isu reshuffle kian kencang berembus. Belum diketahui siapa yang akan jadi korbannya, karena itu adalah kewenangan Jokowi. Tapi ada sebuah keyakinan bahwa para menteri dari Nasdem yang akan di-reshuffle mengingat arah dukungan yang merujuk ke Anies Baswedan dan sikap berlawanan yang ditunjukkan secara tidak langsung. Nasdem menunggu dengan was-was sambil melempar isu supaya publik simpati dan merasa Nasdem sedang dizalimi dengan zalim. Akhirnya Surya Paloh ikut buka suara terkait isu reshuffle. Dia mengungkapkan ada pihak yang meminta Jokowi untuk mengeluarkan Nasdem dari koalisi. Dia menyebut hal itu adalah suatu tantangan yang perlu dihadapi. Inilah kita, ada yang menyatakan supaya mendesak kita, meminta kepada Presiden keluarkan Nasdem dari koalisi pemerintahan. Itu adalah tantangan, itu yang kita hadapi, kata Paloh. Benar sekali kata Paloh. Ada yang mendesak bahkan meminta agar Jokowi segera melakukan reshuffle terhadap para menteri dari Nasdem. Yang mendesak adalah rakyat. Rakyat menginginkan agar Nasdem tahu diri dan mengundurkan diri secara sukarela. Desakan ini sudah lama menggaung sejak Nasdem mengumumkan mendukung Anies sebagai capres. Nasdem sendiri yang terlalu tebal muka tidak mau mendengarkan desakan dan aspirasi rakyat. Nasdem pura-pura tidak tahu sambil menunggu momen yang tepat. Nasdem mungkin berharap kalaupun menterinya di-reshuffle, mereka bisa menjadikan ini senjata politik untuk menyerang balik Jokowi. Selain itu, PDIP juga salah satu yang paling sering meminta Nasdem agar menarik menterinya mundur. Meski begitu, Paloh menegaskan komitmen Nasdem tetap tidak berubah. Dia bilang bahwa Nasdem akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin sampai pemilu 2024. Tapi apakah sifat kita berubah? Apakah komitmen kita berubah? Untuk tetap mendukung administratif pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin sampai pemilu 2024. Saya katakan kita tidak pernah berubah saudara-saudara, katanya. Bukan cuma itu saja sih, Nasdem bahkan merasa seperti di atas angin. Nasdem mengingatkan Presiden Jokowi harus izin terlebih dahulu ke Surya Paloh sebelum melakukan reshuffle kabinet. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khairi atau Gus Coy meminta Jokowi menghormati hak partainya